Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di podcast Bahas Ulas. Oke, hari ini kita akan coba bedah satu sumber yang luar biasa ya. Ini dari sebuah klip video di kanal YouTube Yayasan Tunanetra Mentari Hati. Sangat menyentuh dan juga dalam sekali maknanya. Betul. Jadi misi kita kali ini adalah menelusuri kisah seorang ibu. Kita mau coba pahami gimana sih satu jabat tangan itu bisa mengubah 30 tahun kesunyian. 30 tahun loh, itu bukan waktu yang sebentar. Sama sekali bukan. Coba deh kita bayangkan situasinya. 3 dekade hidupnya itu ya bisa dibilang di dunia yang terbatas. Fokusnya cuma berobat, berobat, dan berobat. Tanpa tahu sama sekali kalau di luar sana ada komunitas yang bisa mengerti dia. Dan kemudian, boom, satu pertemuan yang benar-benar acak di acara sekolah anak. Tepat, pertemuan itu jadi kunci yang membuka semuanya. Yang bikin sumber ini kuat itu karena ini bukan sekedar cerita sedih yang tiba-tiba bahagia gitu. Ini lebih kayak studi kasus tentang isolasi dan koneksi. Setuju? 30 tahun itu kan berarti satu generasi ya. Nanti kita lihat deh gimana isolasi itu terbentuk. Dan ini bukan cuma karena kondisi fisiknya, tapi karena sesuatu yang lebih mendasar. Apa itu? Ketiadaan informasi. Nah, oke, mari kita mulai dari sana. Dari kondisi awalnya, sumber kita ini kan menyebutkan kalau selama 30 tahun itu, sang ibu merasa awal-awal agak terpuruk. Kalimat yang sederhana tapi kalau direnungkan, Dalam banget ya. dalam banget. Ini bukan keterpurukan sesaat loh. Ini kondisi yang berlangsung kalau dihitung sekitar 10 ribuan hari lebih. Dan pengakuannya, hidupnya cuma berputar di satu siklus. Berobat-berobat saja. Persis. Itu kutipannya. Pola pikir seperti itu kan dengan sendirinya sudah jadi semacam penjara ya. Ketika semua energi, semua harapan, itu tertumpu pada penyembuhan, identitas seseorang jadi terikat sama penyakitnya. Maksudnya gimana tuh? Ya, beliau jadi tidak melihat dirinya sebagai individu dengan potensi lain, tapi lebih sebagai seorang pasien yang terus-menerus menunggu tanpa akhir. Ada istilah psikologisnya, learned helplessness. Ketidakberdayaan yang dipelajari. Betul. Setelah berkali-kali mencoba dan nggak ada hasil, seseorang mulai percaya, ya sudah, nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Akhirnya berhenti mencari jalan lain. Dan itu diperparah dengan isolasi total. Dia sama sekali nggak tahu ada komunitas tunanetra. Ini poin yang penting banget kan? Krusial. Rasa takutnya untuk jalan sendiri, sampai harus selalu dituntun kakaknya, itu bukan cuma cerminan keterbatasan fisik, tapi juga cerminan ketidaktahuannya kan? Tepat. Dia nggak punya alat, nggak punya teknik, atau bahkan role model yang bisa nunjukin kalau, hey, mandiri itu mungkin kok. Apa yang kita lihat di sini itu contoh sempurna dari kemiskinan informasi. Dan dampaknya itu seringkali lebih melumpuhkan daripada katakanlah kemiskinan finansial. Wah, itu pernyataan yang kuat. Karena selama 3 dekade itu, beliau mungkin punya keinginan untuk terhubung. Tapi beliau nggak punya satu informasi kunci yang bisa membuka dunianya. Yaitu? Kesadaran bahwa komunitas itu ada. Persis. Ini menunjukkan bahwa akses informasi itu ya sama fundamentalnya dengan akses ke layanan kesehatan. Tanpa informasi itu, beliau terisolasi di pulau tak terlihat meskipun dikelilingi banyak orang. Jadi, dinding terbesarnya bukan kebutaannya. Tapi ketidaktahuannya. Betul sekali. Jadi, beliau ini ada di dalam semacam gelembung, ya, rumah, keluarga, tempat berobat. Rutinitas yang aman tapi, ya ampun, membatasi sekali. Sangat. Dan setelah 30 tahun dalam pola seperti itu, sumber ini menyoroti satu momen. Momen yang benar-benar acak yang mengubah semuanya. Dan itu terjadi di tempat yang paling biasa. Di mana itu? Sebuah acara pertemuan orang tua di sekolah anaknya. Justru karena latarnya biasa banget, itu momennya jadi luar biasa ya. Di sana beliau ketemu seseorang bernama Bu Rani. Awalnya nggak ada yang spesial. Nggak ada. Menurut penuturan narasumbernya, beliau kira Bu Rani ini orang awas. Ya, sama seperti orang tua lain di sana. Beliau datang seperti biasa, dituntun kakaknya, nggak mengharapkan apa-apa. Disinilah detail kecil jadi sangat penting. Momen pencerahannya itu bukan dari obrolan, tapi dari sentuhan. Oh ya,
Iya, kakaknya berinisiatif mempertemukan tangan mereka supaya bisa salaman. Dan saat itulah, ketika kulit bertemu kulit, ada sebuah pengakuan yang terjadi. Wow. Narasumber kita langsung sadar, dia menggambarkannya dengan sangat sederhana, oh ternyata sama-sama tunanetra gitu. Coba kita berhenti sejenak di momen jabat tangan itu deh. Itu bukan sekedar sapaan biasa kan? Jauh lebih dari itu. Selama 30 tahun, sentuhan yang beliau kenal mungkin sentuhan untuk menuntun, sentuhan bantuan. Tapi jabat tangan ini beda. Ini sentuhan pengakuan, sinyal nonverbal yang bilang, saya melihatmu, saya paham, kita sama. Dan dalam hitungan detik, Dalam hitungan detik, jabat tangan itu meruntuhkan dinding isolasi yang dibangun puluhan tahun. Itu validasi instan, saya nggak sendirian. yang menarik buat saya itu, betapa, primalnya momen itu. Sebuah sentuhan fisik bisa menyampaikan jauh lebih banyak informasi dan rasa memiliki daripada kata-kata. Betul, betul. Setelah 30 tahun merasa berbeda, sentuhan itu seolah bilang, kamu bagian dari kami. Dan dari koneksi fisik itulah, koneksi emosional dan sosialnya mulai terbangun. Percakapan pun dimulai. Tepat, Dan percakapan itu langsung menuju ke tawaran yang nggak terduga dari Bu Rani ya. betul. Bu Rani langsung bertanya, ibu mau belajar nggak Al-Quran? Gitu. Nah, tawaran ini, menurut sumber kita, memicu refleksi internal yang menarik banget. Beliau jadi teringat masa lalunya ya. Iya. Beliau teringat waktu penglihatannya masih ada. Dulu katanya keenakan baca Al-Quran, cuma baca sambil lalu, nggak pernah kepikiran untuk menghafal. Ada ironi yang kuat di situ. Kuat sekali. Justru ketika kemampuan visualnya hilang, pintu untuk mendalami Al-Quran di level yang lebih dalam, dengan menghafal lewat Braille, malah terbuka. Seolah satu pintu tertutup, tapi pintu lain yang nggak pernah dipertimbangkan sebelumnya, sekarang ada di depan mata. Persis. Tapi ya, ini juga bagian yang sangat manusiawi dari cerita ini. Begitu kesempatan itu muncul, penghalang mental langsung terbentuk. Ah, iya. Respon pertamanya bukan antusias, tapi justru ragu. Tepat sekali. Keraguan yang berakar pada asumsi. Penghalangnya adalah soal biaya. Masuk akal sih. Beliau langsung mikir, saya pikir kan kalau privat itu kan mahal gitu, apalagi privat Braille, ini kan asumsi yang logis ya. Sangat bisa dipahami. Jadi tanpa bertanya lebih jauh, beliau sudah bikin kesimpulan sendiri. Dan dengan halus menolak, aduh mohon maaf ya Bu, saya nggak mampu kayaknya. Momen ini mengangkat pertanyaan penting loh. Seberapa sering sih kita menyabotase kesempatan kita sendiri cuma karena asumsi? Beliau kan hampir saja menutup pintu yang baru terbuka itu. Bukan karena kenyataan, tapi karena persepsinya tentang kenyataan. Padahal jalan menuju spiritualitas yang baru sudah di depan mata. Tapi hampir terhalang oleh dinding yang dia bangun sendiri di pikirannya. Dan disinilah titik balik keduanya terjadi. Jawaban Bu Rani itu benar-benar meruntuhkan dinding asumsi tadi. Apa jawaban Bu Rani? Bu Rani bilang, jangan salah Bu, di saya gratis, katanya gitu kan. Wah, Bisa kita bayangkan nggak guncangan emosional yang dirasakan ibu itu? Ada rasa malu karena hampir menolak, lega karena penghalangnya nggak nyata, dan ya ampun, luapan kebahagiaan yang luar biasa. itu pasti momen aha yang wow, di mana realitas ternyata jauh lebih baik daripada asumsi. Dinding yang tadinya kelihatan tinggi dan kokoh, ternyata cuma ilusi. Dan ini bukan sekedar tawaran les gratis biasa kan, ini adalah pintu masuk ke sebuah ekosistem dukungan yang sudah ada. Betul, narasumber menggambarkannya dengan penuh emosi, gimana rasanya gitu, senang gitu, gembira, ada yang mau memberikan pembelajaran Al-Quran Braille. Pasti rasanya campur aduk ya. Pasti. Terus Bu Rani menjelaskan logistiknya. Ada titik kumpul setiap Jumat di Teras Baja dekat Terminal Gubulak. Murid-murid dari berbagai daerah kumpul di sana, lalu suaminya Bu Rani yang akan jemput mereka semua. Luar biasa, jadi ini bukan cuma menghilangkan hambatan biaya, tapi juga transportasi. Tepat. Padahal transportasi itu seringkali jadi masalah besar kan? Ini cerminan kekuatan komunitas dan kerelawanan yang sesungguhnya. Mereka nggak cuma bilang, kami punya program, silahkan datang. Tapi mereka proaktif. Mengidentifikasi dan menghilangkan penghalang-penghalang partisipasi. Benar. Bu Rani dan suaminya itu nggak cuma mengajar, mereka membangun jembatan. Baik secara metaforis maupun harfiah dengan menyediakan transportasi. Agar ilmunya bisa diakses oleh mereka yang paling butuh. Mereka tidak hanya memberdayakan,
tapi memungkinkan. Istilah yang pas. Jadi pintu sudah terbuka lebar. Hambatan finansial, transportasi, sudah disingkirkan. Kayaknya ini akhir yang bahagia ya. Tapi ternyata Sumber kita menunjukkan kalau ini sebenarnya awal dari perjuangan yang baru. perjuangan untuk belajar. Nah, itu dia. Dan ini bagian yang sering kita lupakan dalam narasi-narasi inspiratif kan. Dapat kesempatan itu satu hal, tapi memanfaatkannya itu perjuangan lain. Setuju. Narasumber kita dihadapkan pada tantangan belajar Al-Quran Braille. Dan itu sama sekali nggak mudah. Apalagi mengingat situasinya. Beliau sendiri menyebutkan beberapa tantangan. Pertama, faktor usia. Belajar hal baru di usia yang nggak lagi muda, itu kan butuh usaha ekstra ya. Dari segi daya ingat, kecepatan memproses, pasti beda. Tapi ada tantangan lain yang lebih spesifik dan teknis. Yaitu kondisi fisiknya. Beliau bilang kalau jarinya sering kebas. Nah, ini detail yang sangat penting, sering terlewatkan. Kenapa ini penting? Karena untuk membaca Braille, sensitivitas ujung jari itu segalanya. Setiap titik timbul harus bisa dirasakan, diinterpretasikan. Kalau jarinya kebas, itu seperti kita mencoba baca tulisan cetak pakai kacamata yang buram. Aduh, kebayang sulitnya. Itu rintangan fisik yang nyata. Bikin prosesnya jauh lebih sulit dan melelahkan. Itu benar-benar mengubah perspektif ya. Kita sering mikir perjuangannya itu ya menemukan komunitas. Ternyata perjuangan sesungguhnya dimulai setelah itu. Perjuangan melawan keterbatasan tubuhnya sendiri. Proses yang lambat itu menunjukkan dua hal yang luar biasa. Pertama, kegigihan sang murid. Coba bayangkan frustrasinya setiap kali jarinya nggak bisa melihat huruf dengan jelas. Tapi beliau nggak menyerah. Dan yang kedua, Kesabaran dan dedikasi luar biasa dari gurunya, Bu Rani. Beliau nggak menuntut hasil cepat, tapi mendampingi prosesnya dengan tekun, nggak peduli butuh waktu berapa lama. jadi kalau kita rangkum ya, dari sumber yang kita bedah ini, kita melihat perjalanan yang jauh lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Kompleks sekali. Dimulai dari 30 tahun isolasi karena kemiskinan informasi. Lalu, satu pertemuan acak yang dipicu jabatan tangan jadi katalisator. Kemudian, perjuangan melawan asumsi pribadi yang hampir menutup kesempatan. Dan akhirnya, perjuangan nyata untuk belajar di tengah tantangan usia dan fisik. Dan setiap tahapnya itu punya pelajaran kan? Tahap isolasi mengajarkan pentingnya akses informasi. Jabatan tangan itu mengajarkan kekuatan koneksi manusia yang paling dasar. Momen penawaran gratis itu mengajarkan gimana asumsi bisa jadi penjara terbesar kita. Dan proses belajar Braille yang sulit mengajarkan bahwa kesempatan itu cuma titik awal. Kerja keras dan ketekunanlah yang mengubahnya jadi pencapaian. Tepat. Ini bikin saya berpikir deh, kisah ini bukan cuma tentang seorang tunanetra yang belajar mengaji. Ini tentang kita semua. Tentang dinding-dinding tak terlihat yang kita bangun di sekitar kita. Tepat sekali. Kisah ini mendorong kita untuk bertanya pada diri sendiri, komunitas atau kesempatan apa sih yang sebenarnya ada di dekat kita, yang mungkin cuma terhalang oleh satu obrolan yang belum kita mulai? Atau satu jabat tangan yang belum kita ulurkan. Betul. Siapa Bu Rani dalam hidup kita? Atau mungkin yang lebih penting, untuk siapa kita bisa menjadi Bu Rani? Yang bisa membantu seseorang melihat melampaui dinding asumsi mereka sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Bahas Ulas berikutnya.